Baik anak-anak kami, bagaimana dulu? Siap hari ini untuk melaksanakan PPL Pak saya? Siap. Sebelum kita memulaikan kegiatan pembelajaran hari ini, saya minta untuk kita berdoa. Mari kita berdoa sesuai ajaran dan agama kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Engkau telah menolong kami dari rumah perjalanan hingga sampai di tempat ini dengan selamat. Itu bukan karena kekuatan kami, melainkan belas kasih-Mu kepada kami. Tuhan Yesus yang baik, hanya ini doa-Mu kami serahkan dalam diri Anak-Mu Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mana dulu anak kami sehat? Sehat. Masih ada yang kurang sehat? Iya. Siap untuk belajar hari ini? Siap. Abner, Albert, Arminta, Chesian, To, Lenin, Yosni. Berarti semuanya hadir ya? Semuanya hadir? Hadir. Oke. Tentu anak kami telah mempelajari yang namanya Profil Pancasila. Siapa yang tahu Profil Pancasila? Ada berapa jenis ya? Ada. Apa yang pertama? Bertakwa dan beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Mulia. Yang kedua? Yang ketiga? Mandiri. Empat? Seterusnya. Apa lagi? Bertani. Namun dalam pembelajaran kita hari ini pada kelainan dan sistem pernapasan manusia, kita mengambil dimensi profil Pancasila itu ada dua. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua bergotong pernapasan. Apa dulu? Saya kepada anak kami. Apakah anak kami saat ini sedang bernapas? Siapa yang tahu apa yang namanya organ yang termasuk pada sistem pernapasan? Siapa yang tahu? Saya, Pak. Silakan berdiri. Jadi menurut saya organ-organ yang berperan dalam sistem pernapasan, yang pertama adalah hidung, yang kedua ada faring, yang ketiga laring, yang keempat ada trakea, yang kelima ada bronkus, yang kelima ada bronkiolus, dan yang terakhir adalah paru-paru. Iya, terima kasih. Tepuk tangan dulu sama Mas. Itu mekanisme dalam terjadinya pada sistem pernapasan ini. Ada dua tahap. Yang pertama adalah tahap inspirasi. Tahap inspirasi ini adalah menghirup udara. Ini terjadi akibat otot tulang rusuk itu dan diafragma bergerak turun ke bawah dan sangka tulang membesar. Yang kedua, itu tahap ekspirasi. Terjadinya akibat otot tulang rusuk dan diafragma berelaksasi. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, peserta didik itu dapat menjelaskan apa saja gangguan pada sistem pernapasan melalui diskusi kelompok. Yang kedua, tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik itu dapat menganalisis pengaruh pencemaran udara. Sekarang kita masuk pada kegiatan pembelajaran kita itu adalah apakah anak kami ini pernah melihat yang namanya orang merokok lalu batuk-batuk? Pernah? Pernahkah kalian sesak napas? Pernah. Bagaimana itu sesak napas? Karena ada polusi udara. Inilah gambar mengenai pencemaran daripada udara dan risiko terhadap sistem pernapasan manusia. Ini bentuk apa dulu ini? Apa gambarnya ini dulu? Paru-paru. Ya. Apa ini? Apa ini?
Apa ini? Ini yang saya sampaikan tadi mengenai asap pakai ini. Nah, ini gangguannya. Apa ini? Ah, ini adalah penyakitnya. Penyakit TBC. Nah, ini beberapa pengaruhnya ya. Lalu setelah itu nanti adalah kami melihat itu beberapa tadi mengenai pencemaran udara dan dampaknya pada kesehatan manusia. Dari penjelasan mekanisme yang saya sampaikan tadi mengenai sistem atau kelainan pada sistem pernapasan manusia, kalau ada anak-anak kami yang menyampaikan pertanyaan atau bertanya, dipersilakan. Apakah ada dampak polusi udara itu terhadap paru-paru manusia? Menurut organisasi kesehatan dunia atau WHO, dia menyatakan bahwa polusi udara itu merupakan salah satu masalah lingkungan terbesar. Contohnya memberikan dampak signifikan. Banyak dampak-dampaknya. Dengan apa dia? Dan bisa juga mempengaruhi daripada kesehatan manusia. Ini polusi udara ini. Dengan mengurangi daripada tingkat polusi udara, maka kita juga mencapai namanya pencemaran di lingkungan di mana kita berada. Silakan dicatat apa saja rangkuman atau apa saja sistem atau gangguan pada sistem pernapasan manusia tadi, atau kelainan atau penyakit. Baik, sekarang kita mau membagikan kelompok. Dalam kelompok itu, ini nanti adalah kelompok 1, terdiri dari 5 orang, kelompok 2 5 orang, kelompok 1 tadi, kelompok 2, ini kelompok 3 dan 4 dan 5 di tengah. Ini kelompok 2. Coba dibuka LKPD-nya, coba diperhatikan, ada di situ mengenai link YouTube mengenai gangguan dan kelainan pada sistem pernapasan. Ada? Ada tidak? Silakan dikerjakan LKPD sesuai dengan kelompok masing-masing. Dipersilakan. Silakan diskusikan, cari informasi daripada YouTube atau link YouTube yang saya berikan di LKPD kalian. Membaca, silakan baca buku-buku yang relevan dengan materi kelainan sistem pernapasan. Mengenai pencemaran udara ini dan apa saja gangguan yang terjadi pada sistem pernapasan manusia. Silakan kerjakan dengan sesama anggota kelompok, Mbak. Siap? Siap, Pak. Iya, mengenai kelainan sistem pernapasan. Apa Wisanto? Kelainan sistem pernapasan. Ya, kelainan sistem Pernapasan pada pada manusia. Berarti ganti itu cara mengatasi kan? jadi pengaruhnya, apa yang menjadi penyebabnya di situ. Itu bisa kalian baca, cermati dan gali, baru diterapkan atau baru
tulis di LKPD anak kami. Enggak bisa kalian pakai apa nanti, kan ada itu di mana bapak apa, sekalian pakai laptop bapak menjelaskan materi itu, ya kan? Sesuai dengan video ini, coba diperhatikan video ini teman-teman. Ada video, udah Pak. Ada video. Bagaimana bisa kita presentasikan? Bisa. Kelompok berapa sekarang yang tampil? Kelompok 5. Kita berikan kesempatan kepada kelompok 5 untuk menampilkan daripada hasil LKPD yang mereka kerjakan. Baik teman-teman, sekarang kami akan menampilkan presentasi tentang hasil LKPD yang kami kerjakan tadi. Nah, ada beberapa jenis kelainan yang telah kami susun di sini. Yang pertama adalah ada asma. Nah, di tabel yang kedua di situ organ yang mengalami gangguan. Nah, di penyakit asma ini ada 2 organ yang terjadinya asma ini, yaitu disebabkan karena asap rokok. Yang kedua jenis kelainan yaitu TBC. Polusi udara dapat merusak jaringan paru-paru dan menyebabkan peradangan. Partikel polutan dapat masuk ke dalam paru-paru. Untuk menanggulangi permasalahan pencemaran udara yang dapat menyebabkan gangguan sistem pernafasan, ada beberapa langkah strategi yang dapat diambil. Yang pertama, melakukan reboisasi atau pembuatan ruang terbuka hijau. Ini bertujuan untuk menambah jumlah oksigen di udara dan menyerap polutan. Kesimpulan dari seluruh materi bahwa ada macam-macam kelainan pada sistem pernapasan, yaitu asma, TBC, hipoksia, bronkitis, asidosis, dan faringitis. Jadi teman-teman, bukan hanya itu saja yang tercantum pada jawaban kelainan atau penyakit pada organ pernapasan, tetapi masih banyak lainnya penyakit kelainan pada pernapasan. Sekian, terima kasih. Demikian presentasi kami. Kalau ada juga pertanyaan atau saran kepada teman-teman kami, disilahkan. Terima kasih kesempatan yang telah kalian berikan kepada kami. Kami dari kelompok 4 ingin bertanya terkait dengan materi yang telah kalian bahas. Jadi pertanyaan kami di sini, apa saja akibatnya jika kita menderita penyakit pada pernapasan? Baik, sekian, terima kasih. Baik, terlebih dahulu kami ucapkan terima kasih atas pertanyaannya dan kami langsung menjawabnya. Baik, sesuai dengan pertanyaannya, yaitu apa akibat jika kita menderita penyakit pada pernapasan. Nah, jawaban kami di sini adalah penyakit pernapasan membuat kita menderita atau memiliki napas yang pendek, sehingga membuat kita untuk sulit berbicara. Dan juga selain itu, penderita juga sering mengalami demam. Penyakit pernapasan dapat menyebar melalui tetesan cairan yang berasal dari batuk atau bersin. Baik, itu saja jawaban kami. Apakah berterima? Baik. Dengan pertanyaan kami yaitu, apa saja jenis-jenis organ pernapasan yang ada di dalam tubuh manusia? Sekian. Ada beberapa organ-organ yang berperan dalam sistem pernapasan. Yang pertama ada hidung. Nah, dalam hidung kita ini ada rambut-rambut halus yang berfungsi untuk menyaring udara dari debu-debu atau kotoran-kotoran. Dan yang kedua adalah ada faring. Nah, faring ini adalah ketika hidung menghirup udara, maka faring akan melanjutkan untuk membawa udara itu melaju ke paru-paru. Nah, yang ketiga adalah ada laring, yang keempat ada trakea, yang keempat ada bronkus, dan yang kelima ada bronchiolus. Nah, bronchiolus ini yaitu percabangan dari bronkus. Yang kelima ada alveolus, dan yang terakhir adalah paru-paru. Oke, sekian. Kami
Sudah mengerti semua? Sudah. Ulang lagi. Kami minta untuk duduk. Ada banyak penyakit-penyakit, baik juga penyebab penyakit tersebut. Dan kita anak kami yang ada di dalam ruangan ini yang telah mempelajari ini, supaya kita selalu mencegah atau menjaga yang namanya kesehatan untuk menghindari daripada penyakit-penyakit yang kita derita pada sistem pernafasan. Kita sekarang atau Bapak menarik kesimpulan. Apa kesimpulan daripada materi yang sudah kita pelajari hari ini? Yang pertama, kita lihat dulu apa saja jenis-jenis daripada penyakit atau kelainan pada sistem pernapasan. Yang kedua, apa faktor lingkungan yang menyebabkan gangguan sistem pernapasan. Yang pertama tadi gangguannya adalah kurangnya bersih. Jika kita dalam keadaan flu, ini tadi kan sudah dijelaskan oleh kelompok 1. Ketika kita sedang flu, maka kita harus memakai masker dan sering mencuci tangan. Baik, itulah beberapa materi kita hari ini, dan saya rasa sudah cukup dipahami, sudah cukup dimengerti. Tetapi ada soal pilihan berganda di dalam itu, silakan dikerjakan dan nanti saya berikan waktu untuk dikumpulkan. Ya. Dan materi kita pada minggu depan adalah mengenai teknologi sistem pernapasan. Haruskah anak-anak kami lebih giat belajar lagi, mencari buku referensi, mencari di internet apa yang menjadi teknologi pada sistem pernapasan. Oke, sudah jelas? Sudah paham semuanya, nak? Masih semangat? Tepuk tangan dulu. Terima kasih. Itu saya minta kepada kami untuk berdoa pada penutupan materi kita ini. Kami persilahkan. Baik teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertatah dalam kerajaan surga, kembali kami mengucapkan syukur atas kasih dan karunia-Mu kepada kami. Tuhan, segala mata pelajaran yang kami terima pada hari ini, kiranya Engkau tanamkan di hati kami agar menjadi bekal pada kami di masa yang akan datang. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan berpisah-pisah di tempat ini, kiranya Engkau sertai kami Tuhan agar kami dapat pulang dengan selamat. Ya Bapa, hanya ini doa kami yang singkat, yang jauh dari kata sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Baik, demikianlah pertemuan kita hari ini, dan mudah-mudahan anak-anak kami dalam lindungan Tuhan dan juga selalu menjaga kesehatan. Terima kasih. Baik, selamat siang, nak. Ya, selamat siang, Pak. Terima kasih sudah memberikan kesempatan buat Bapak untuk mewawancarai anak kami untuk hasil belajar yang kalian capai dalam kegiatan-kegiatan pembelajaran di kelas selama proses pembelajaran yang kalian hadapi. Baik Bapak Ibu guru telah memberikan motivasi belajar anak kami. Juga anak kami ini banyak hal-hal yang kalian dapatkan kepada Bapak Ibu guru, baik melalui cara mengajar mereka, sehingga ada beberapa motivasi anak kami untuk lebih giat untuk belajar lagi. Namun saya menyita waktu anak kami untuk memberikan berupa tanggapan atau berupa masukan atau ide-ide
terhadap anak kami bagaimana itu supaya guru itu menjadi lebih mempersiapkan diri untuk dalam pembelajaran di dalam kelas. Sesuai dengan materi yang saya ambil di sini adalah bagaimana itu siswa motivasi belajarnya rendah atau berdampak pada hasil proses belajarnya dan hasil belajarnya terhadap materi sistem atau kelainan pada sistem pernapasan. Apa yang menjadi contohnya pada saat Bapak Ibu guru mengajar itu yang kalian alami selama ini, apa yang menjadi kendala kalian? Kenapa selama ini kurang ada motivasi belajar, kurang ada niatnya untuk belajar, untuk membaca dan lain sebagainya? Coba anak-anak kami jelaskan dulu. Oke Pak, sebelumnya terima kasih atas ajukan Bapak kepada saya yang telah mempercayai saya sebagai narasumber dalam kegiatan ini. Nah, sesuai dengan pertanyaan Bapak, apa yang menjadi kendala rendahnya motivasi belajar bagi siswa? Nah, menurut saya Pak, kalau saya pikir-pikir rendahnya motivasi belajar siswa itu karena mereka menganggap bahwa pendidikan ini hanya itu saja. Ya. Iya, begini, mereka ingin mempunyai cita-cita yang tinggi, namun mereka menganggap bahwa itu mah gampang banget untuk mencapainya. Nah, itu yang ada di pikiran mereka menurut saya. Jadi, ketika mereka berpikir tersebut, maka mereka akan selalu bermalas-malasan, selalu tidak mengerjakan tugas ataupun lainnya. Maka ketika lama-kelamaan atau kecanduan dengan hal tersebut, maka mereka akan selalu mengikuti hal tersebut dan membiarkan ataupun tidak giat dalam belajar. Kadang kalau guru itu juga kan, apakah ada guru juga orang malas? Betul. Coba dijelaskan dulu, apakah ada gurunya malas membuat medianya atau apa, hanya cuman duduk santai lalu dia menjelaskan beberapa poin lalu disuruh siswa itu mengerjakan tugas atau tampil dengan kelompoknya. Oke. Coba Anda jelaskan. Oke. Kadang Pak, kadang saya melihat guru itu waktu saya belajar ya di sekolah-sekolah. Kadang saya melihat guru itu datang, duduk, langsung main ataupun langsung mengerjakan pekerjaannya, mengetiklah. Ya penting dia kadang pun dia tidak menyapa siswa-siswanya, melainkan dia langsung duduk, langsung mengerjakan ataupun mengetik dengan segala elektronik yang ada di depannya. Jadi dia tidak terlalu fokus dengan siswanya. Berarti tidak fokus dalam topik pembelajaran pada saat di kelas ya, artinya. Oke, apakah semua siswa itu di dalam kelas itu pada saat mereka itu mengajar guru semua aktif atau bagaimana? Kadang kan ada pertanyaan atau ada sebuah argumen yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru itu, lalu siswa itu tidak merespon atau tidak ada tindak lanjut kepada siswa. Contohnya Bapak Ibu guru memberikan pertanyaan contohnya. Contohnya saya anggap contoh ya, ini saya tanyakan contohnya, apa saja organ-organ pernapasan manusia. Lalu siswa itu tidak menanggapi, tidak merespon ya. Ada artinya kadang siswa guru itu kan melihat berarti siswa ini sudah tahu semua. Atau kadang guru siswa itu juga hanya pura-pura tahu. Kadang kalau kita tanyakan langsung sama dia, tidak dia tahu. Betul. Bagaimana dengan ciri-ciri si peserta tadi seperti tersebut? Okay. Sebagian siswa itu menurut saya gitu Pak. Mereka hanya pura-pura tahu saja, padahal kenyataannya tidak. Contohnya seperti guru memberikan pertanyaan. Kadang hanya yang pintar-pintar saja ataupun yang memiliki kemampuan untuk berbicara yang sering aktif dalam menjawab pertanyaan Bapak Ibu tersebut. Terus lagi kalau contohnya guru habis menjelaskan, terus ditanya guru apakah ada pertanyaan, kadang saya melihat semua siswa itu mereka tidak memiliki pertanyaan ataupun tidak memberikan pertanyaan. Berarti mereka menganggap materi yang disampaikan guru itu sudah mengerti ya. Padahal kenyataan mereka itu pura-pura tahu, betul, pura-pura mengerti artinya itu ya. Berarti mereka itu
Sudah mereka menguasai semuanya materi pembelajaran. Yang sebenarnya bukan itu fokus mereka itu dalam pembelajaran yang disampaikan oleh guru tersebut. Ya. Oke. Lalu ketika kita ini pada saat kita masuk tadi atau kita melaksanakan PPL 2 pada siklus 2 yang kita laksanakan tadi, apakah ada pengaruh atau ada tingkatan terhadap anak kami, baik dalam kegiatan belajar, motivasinya untuk meraih cita-cita, dan juga apa langkah-langkah guru itu bisa Anda itu lebih giat lagi untuk mencari informasi, lebih mencari, menggali masukan atau materi-materi yang terkait dengan materi yang akan dibahas. Contohnya menggunakan tadi adalah media, menggunakan dengan internet, bisa memudahkan siswa peserta didik itu untuk lebih berkembang lagi. Bagaimana menurut anak-anak kami dulu? Jadi menurut saya Pak, dengan kegiatan PPL yang barusan kita laksanakan tadi, itu menurut saya 100% meningkatkan kemampuan belajar siswa. Mengapa saya katakan begitu Pak? Soalnya kan kita tahu bahwa cara belajar kita yang sebelumnya, sebelum PPL ini, kita hanya pembahasan kelompok saja, duduk-duduk saja, terus kurang aktif lah gitu. Terus setelah saya melihat tadi kegiatan PPL ini, wah luar biasa banget. Saya melihat teman-teman semua aktif, mereka berpikir kritis, apalagi ketika Bapak memberikan LKPD untuk dikerjakan. Semua kelompok aktif, mereka saling bertukar pikiran untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang terkait dalam LKPD yang sudah itu. telah disediakan ya di LKPD tersebut. Terus sesuai dengan pertanyaan Bapak, apakah ada langkah-langkah yang harus diperbarui atau langkah-langkah yang harus ditingkatkan dalam belajar ini? Jadi menurut saya Pak, udah maksimal banget kegiatan PPL ini. Kalau diterapkan dalam kegiatan belajar sehari-hari, udah luar biasa banget. Lama-kelamaan siswa akan menjadi aktif, mereka akan semakin termotivasi dengan motivasi-motivasi yang diberikan guru. Oke, gitu. Iya. Guru itu selesai pembelajaran, apakah dia memberikan tugas kepada peserta didik untuk ada tugas PR atau tugas yang harus dikerjakan, atau memberikan contohnya merangkum daripada materi tersebut? Jadi kadang saya melihat terkhusus biologi, kadang ketika waktu sudah membatasi atau tukar les, ketika sudah tidak sempat melanjutkan materi, maka guru akan langsung memberikan tugas kepada siswa-siswa untuk dikerjakan di rumah supaya mereka bisa melanjutkan pembelajaran hari ini itu di rumah. Jadi kadang ketika contohnya mereka bahas soal 5 hari ini, terus hanya 4 yang siap hari ini. Jadi guru akan menyuruh siswa untuk mengerjakan yang 1 itu di rumah. Gitu. Baik, terima kasih Nak atas waktunya yang telah Anda berikan untuk mendampingi Bapak untuk mengambil apa yang menjadi kendala anak-anak kami untuk saat proses belajar mengajar khususnya di kelas kalian, sehingga ke depan bisa memberikan lebih semangat lagi untuk belajar dari hal-hal yang tidak baik dan merubah menjadi lebih baik, supaya proses belajar kalian lebih aktif, lebih berinovatif. Betul. Dalam hal-hal yang menjadi kebaikan. Terima kasih. Kalau ada yang perlu disampaikan, boleh. Oke, tidak Pak. Tidak ada lagi. Ya, terima kasih waktunya dan saya ucapkan terima kasih. Oke, ya Pak. Selamat siang.